Jika kita berbicara mengenai takdir, maka kita tidak akan bisa lepas dari kepercayaan kepada Tuhan. Kata takdir telah menjadi satu pembahasan yang selalu mendalam di setiap pembahasan apapun itu, baik tentang kelahiran, kematian, jodoh, rezeki, dan hal-hal yang terjadi di sekeliling kita yang dikaitkan dengan ketetapan Tuhan yang sudah digariskan. Takdir juga selalu menjadi sesuatu yang dipertanyakan, terutama oleh orang-orang modern zaman sekarang. Seolah banyak orang merasa apa yang terjadi di kehidupan ini sudah tertata dan tertulis. Seolah kita hidup di dunia komik, di mana kita sebagai karakter dalam komik merasa kita menentukan jalan yang kita pilih dan membuat cerita serta petualangan kita sendiri. Tapi kenyataannya, justru semua itu sudah merupakan ketentuan, sudah tertulis, sudah menjadi ketetapan yang tidak kita sadari. Lalu apa gunanya berjuang, berusaha, bahkan menderita lalu bangkit jika semuanya sudah tertuliskan dan menjadi ketetapan? Manusia akan mempertanyakan hal-hal ini ketika mereka mencapai kedalaman pikiran dalam perenungan mereka. Ketika berbuat salah, ketika melakukan hal yang keliru, ketika sengaja ataupun tidak sengaja berdosa, ketika bahkan menyakiti orang lain, seketika pikiran memicu kesadaran akan makna takdir. Apakah kita melakukan semua hal buruk ini sudah digariskan? Lalu apa gunanya berusaha memperbaiki kesalahan? Apa gunanya bertaubat? Takdir menjadi sesuatu yang ambigu, membingungkan, bahkan menjadikan semangat hidup menjadi berkurang karena perasaan memberitahu pikiran bahwa semua ini sia-sia. Semua ini sudah menjadi ketetapan. Toh jika pada akhirnya ketetapannya adalah keburukan di akhir, maka apa gunanya kebaikan yang kita lakukan? Ataupun jika ketetapannya kebaikan di akhir, maka melakukan keburukan pun pasti terampuni karena sudah tertuliskan akan baik di akhir. Kita akan banyak menemukan kebingungan-kebingungan mengenai takdir seperti ini di sosial media. Di zaman yang maju dengan berbagai informasi yang datang dan pergi begitu cepat, di mana fokus bisa teralihkan pada hal-hal acak yang dalam sekejap masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang rentan adalah pada kaum muda. Yang mudah goyah adalah mereka yang dalam proses pencarian jati diri. Hingga sampailah mereka mempertanyakan definisi takdir. Setidaknya mayoritas dari mereka. Walaupun pertanyaan mengenai takdir ini dialami oleh siapapun, baik tua ataupun muda, selama mereka mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dan terus mencari jawaban, maka pasti akan sampai pada pertanyaan mengenai takdir. Kita harus paham, takdir itu adalah ketetapan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kita sendiri. Itu berasal dari pengetahuan Tuhan semesta alam. Kita merasa takdir adalah ketidakadilan Tuhan atas kehendak bebas manusia, karena kita tidak paham bagaimana takdir bekerja. Kita hanya berpikir semuanya sudah digariskan. Ya sudah. Tidak seperti itu. Tuhan adalah entitas, keberadaan, dan zat yang di atas segalanya. Sedangkan kita manusia adalah makhluk yang terikat pada waktu, pada ruang, kehidupan, kematian, sehat, sakit, tua, muda, dan segala sesuatu yang mengartikan bahwa kita adalah makhluk fana. Seberapapun kita merasa kuat, hebat, tak terkalahkan, percayalah, itu hanya ada dalam pikiranmu saja. Kenyataannya, kita terikat pada sesuatu yang membuat kita terbatas. Terbatas dalam segala hal, termasuk mengetahui takdir. Sederhananya, kita bahkan tidak bisa melawan garis waktu, seberapapun kita merasa pintar dan hebat. Takdir adalah ketetapan yang diketahui dan diberikan Tuhan karena Tuhan di atas segalanya. Dia tidak terikat seperti kita. Ruang dan waktu tidak berlaku untuk Tuhan. Dalam tingkatan apapun, Dia ada di atas segalanya. Dia tidak terikat, namun Dia mengikat. Dia tidak terlingkupi, Dia justru melingkupi. Itu sebabnya Tuhan itu dikenal awal dan akhir.
dikenal sebagai keabadian, dan dikenal sebagai sesuatu yang mutlak. Bahkan sebelum ada waktu pun, Dia sudah ada. Bahkan jika berbicara tentang waktu, tidak akan ada kata sebelum, karena kata sebelum berarti mengartikan waktu tertentu. Tuhan ada melingkupi segalanya. Segalanya di mana makhluk ciptaannya ada di dalamnya. Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga dengan ras tertentu atau dalam status sosial tertentu. Kita tidak bisa memilih bermata sipit atau bermata besar. Kita tidak bisa memilih berkulit putih atau berkulit hitam. Kita tidak bisa memilih berambut pirang atau berambut hitam. Tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Itulah takdir yang tidak bisa kita ubah. Itulah ketetapan mutlak. Namun, kita akan menjadi apa dalam tatanan masyarakat, jalan apa yang kita pilih dalam kehidupan ini, keputusan apa yang kita ambil setiap hari dalam setiap pilihan, apa konsekuensinya, apa resikonya, apa kemungkinannya, dan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah takdir yang bisa kita tentukan, dan justru itu masih dalam lingkup ketentuan Tuhan. Itu tidak mencederai kehendak bebas kita. Justru setiap kehendak bebas kita, pilihan yang kita ambil, kitalah yang menentukan takdir kita sendiri. Kita yang memilih jalan kita sendiri, baik atau buruk, itu bukanlah salah Tuhan, tapi justru karena pilihan yang kita tentukan sebagai takdir kehidupan kita. Tuhan Maha Tahu. Dia tidak mencampuri kehendak bebasmu. Dia hanya memperingatkanmu tentang berhati-hati dalam berkehendak, karena Dia Maha Tahu apa yang terjadi di hidupmu dari awal sampai akhir dengan semua pilihan yang kamu ambil sepanjang waktu. Dia tahu segalanya dan itu adalah ketetapannya. Dia tahu apa yang akan terjadi pada hidupmu, apapun pilihan hidup yang kamu ambil. Maka sudah seharusnya kita berserah padanya. Bukan berserah sekedar pasrah hanya karena kita yakin Dia Maha Tahu, tapi berserah dan melakukan yang terbaik sesuai keinginan Dia. Karena keinginan Dia tidak sama dengan keinginan manusia. Dia selalu menginginkan sesuatu bukan karena memuaskan keinginannya saja, tapi demi kebaikan kita sendiri. Jadi takdir itu dipercayai bukan untuk pasrah begitu saja, tapi kita percaya takdir karena kita percaya itu datang dari sesuatu yang maha segalanya, yang maha tahu apa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Sedangkan kita tidak tahu, kita hanya tahu saat ini dan beberapa waktu ke belakang di mana kita mengalami sesuatu tersebut. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi jauh ke belakang sebelum kita ada. Kita hanya bisa menggambarkan kejadian sejarah melalui tulisan para pakar sejarah. Kita juga tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita hanya bisa memprediksi dan mempersiapkan masa depan, dan mengupayakan agar masa depan kita itu baik dan bermanfaat. Karena sekali lagi, meski Tuhan tahu betul masa depan kita, tapi kita sendiri tidak tahu. Apa yang akan kamu lakukan dengan ketidaktahuanmu itu?